Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 30 Mei 2021 berjudul Menolong Tanpa Pamrih. Sepertinya kalau menolong orang yang benar adalah tanpa pamrih, tanpa agenda terselubung atau tanpa motivasi yang tidak benar. Saya percaya kebanyakan orang tahu akan hal ini, tetapi seringkali gagal melakukannya. Sehingga Tuhan Yesus perlu menyampaikan dalam pengajarannya, di mana hal itu dituliskan dalam Matius 6 ayat 1-4. Demikian bunyinya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jelas sekali Tuhan mengatakan, jika kita melakukan kebaikan, ketika kita memberi, ketika kita menolong orang, jangan sampai perbuatan itu dilihat orang. Jangan juga supaya mendapat pujian. Bahkan ketika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Artinya apa? Artinya kita harus melakukannya secara tulus, supaya jangan sampai di balik perbuatan baik yang kita lakukan ada agenda atau kepentingan yang tersembunyi, sehingga kita diuntungkan. Itu sama halnya di balik perbuatan baik kita ada ketidaktulusan. Dan kalau itu dilakukan, maka Tuhan tidak akan membalas kebaikan kita. Karena dikatakan tadi, sesungguhnya upah itu sudah kita terima. Yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita berbuat baik, menolong, atau memberikan sesuatu kepada orang lain, itu semata-mata untuk kepentingan Tuhan, di mana oleh perbuatan baik kita, orang memuliakan Bapa yang di surga. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tetapi harus diakui, dalam wilayah ini banyak orang percaya yang gagal. Itu semua disebabkan masih adanya natur atau kodrat dosa di dalam diri orang percaya. Kodrat dosa inilah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan.
disinilah peran manusia dibutuhkan. Memang dosa manusia sudah selesai oleh darah Yesus. Tetapi manusia lama atau natur dosa atau kodrat dosa yang mana termasuk di dalamnya ketidaktulusan, harapan agar mendapatkan pujian atau pamrih-pamrih yang lain yang mana tentu untuk kepentingan pribadi. Semua itu hanya bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri melalui firman. Ini yang harus disadari betul oleh setiap orang percaya. Saya pun sebagai hamba Tuhan kerap memperkarakan diri saya di hadapan Tuhan untuk hal yang satu ini, di mana akhirnya setiap sebelum berbuat kebaikan ada suara yang mengingatkan, yang berkata, untuk siapa? Bahkan sesudah melakukan kebaikan pun ketika saya memeriksa diri saya selalu berkata apakah yang saya lakukan sudah memuliakan Bapa di surga, atau apakah ada ketidaktulusan di balik itu. Saudaraku, dengan berkata demikian bukan berarti saya punya maksud tertentu atau saya ingin mengatakan bahwa saya lebih baik dari saudara, atau saya sudah sempurna. Bukan begitu, sama sekali bukan. Melainkan agar saya bisa berbagi pengalaman, khususnya bagi saudara yang mungkin masih memiliki pamrih di balik perbuatan baik saudara. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kondisi batiniah yang meleset ini, ketidaktulusan ini, kita harus selesaikan dan kita harus akhiri. Jangan sampai kita binasa olehnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan belajar firman yang benar, dengan benar. Artinya, kita harus mau belajar firman sambil terus mempraktekkan, saudara, menghidupi. Percayalah, Roh Kudus menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.